Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Tuhan, tetap semangat di dalam belajar, dan tak lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus dalam segala keadaan apapun juga. Baik, pagi hari ini kita akan belajar tentang materi saat teduh. 9 menit bersama dengan Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam materi saat teduh, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Pagi hari ini kami akan belajar tentang materi saat teduh 9 menit bersama dengan Tuhan. Berkati kami pada pagi hari ini, berikan kami hikmat, kepandaian, kecerdasan, agar kami dapat memahami materi ini dengan jelas dan terang, sehingga materi ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Baik, kita akan belajar tentang materi saat teduh. Jadi 9 menit bersama dengan Tuhan. Materi saat teduh ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu ilustrasi jembatan. Jadi ketika seseorang sudah mendengar dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka dia disebut sebagai orang yang lahir baru di dalam Kristus, lahir secara roh di dalam Kristus. Nah, setelah dia mengalami lahir baru, maka dia perlu pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini didapat melalui saat teduh 9 menit bersama dengan Tuhan. Di dalam materi saat teduh ini ada 3 bagian. Yang pertama, mengapa perlu saat teduh? Apakah saat teduh itu? Bagaimana melakukan saat teduh? Saya ambil materi ini dari pelayanan pemuritan Syamgar. Mengapa perlu saat teduh? Nah, ini sesuatu hal yang sangat penting. Manusia perlu pembaharuan, baik secara jasmani maupun secara rohani, setiap hari. Untuk memperbarui jasmani, manusia perlu makan setiap hari dengan teratur. Hal ini tidak ada bedanya dengan kehidupan rohani manusia. Jadi, kalau jasmani kita perlu perbaharuan setiap hari melalui makanan, maka keadaan rohani kita, tubuh rohani kita juga perlu pembaharuan setiap harinya. Kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 4 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa manusia itu perlu firman Tuhan. Bukan hanya makan secara jasmani, tetapi perlu firman Tuhan untuk tubuh rohani kita. Sehingga ada pembaruan secara rohani di dalam tubuh rohani kita. Mengapa perlu saat teduh? Hidup rohani seseorang dapat diperbarui melalui suatu pertemuan atau persekutuan pribadi setiap hari dengan Tuhan yang disebut saat teduh. Jadi saat teduh merupakan suatu waktu di mana seseorang mengadakan persekutuan pribadi dengan Tuhan melalui merenungkan firman Tuhan dan berdoa kepadanya. Persekutuan pribadi dengan Tuhan setiap hari adalah hal yang utama bagi kehidupan Kristen yang terus bertumbuh dan semakin teguh. Jadi kita harus melakukan saat teduh untuk mengalami pertumbuhan di dalam tubuh rohani kita. Karena ini adalah merupakan suatu persekutuan pribadi kita secara pribadi dengan Tuhan. Apakah saat teduh itu? Melalui pengalaman melakukan saat teduh, anak-anak Tuhan menemukan hal terbesar bagi hidupnya. Jadi saat teduh menghasilkan sebagai berikut. Yang pertama, orang percaya memang dipanggil untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus 1 ayat 9. Ini suatu kesempatan yang luar biasa. Kita diberikan kesempatan untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan.
Yang kedua, akan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran yang semakin dalam. Kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Kita bisa mengetahui tentang kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena ada banyak berita-berita, ada banyak pendapat-pendapat yang terkadang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika kita melakukan saat teduh, kita bisa mengetahui pengetahuan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, mendapatkan nasihat dan petunjuk langsung dari Tuhan. Nah, luar biasa. Kita bisa mendapatkan nasihat langsung dari Tuhan, petunjuk langsung dari Tuhan. Kita bisa baca di dalam Mazmur pasal 32 ayat 8. Kemudian yang keempat, memperoleh kekuatan dari Allah. Jadi kita memperoleh kekuatan yang luar biasa dari Allah. Di dalam kita bisa baca di dalam Yesaya 40 ayat 31. Nah, di sini orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Yang kelima, hati berkobar-kobar atau semangat yang loyo dipulihkan. Kita bisa baca di dalam Lukas pasal 24 ayat 32. Di sini dikisahkan tentang dua orang murid yang berjalan di Emmaus. Mereka semangatnya loyo ketika mendengar bahwa Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan. Nah, ketika di dalam perjalanan tanpa disadari, Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka, dan semangat mereka dipulihkan. Nah, ini hati kita bisa berkobar-kobar melalui saat teduh. Yang keenam, wajah kita bercahaya, semangat yang suram dipulihkan. Kita bisa baca di dalam Keluaran pasal 34 ayat 28 sampai 30. Saat teduh merupakan prioritas di dalam kehidupan anak Tuhan. Menurut Alkitab, saat teduh lebih utama daripada berikut ini. Yang pertama, tidur. Kita bisa lihat di dalam Markus pasal 1 ayat 35. Di situ dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus bangun dan berdoa kepada Bapaknya. Luar biasa. Tuhan Yesus pun bangun pagi dan berdoa kepadanya. Di situ tidak tulis dia membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah firman. Nah, bagi kita, orang percaya, kita butuh yang namanya firman Tuhan. Jadi ketika kita bangun dari tidur kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Yang kedua, saat teduh lebih utama dari makanan. Kita bisa baca di dalam Ayub pasal 23 ayat 12b menurut New King James Version. Di sini dikatakan, I have esteemed the word of his mouth more than my necessary food. Atau terjemahannya, saya lebih menghargai perkataan mulutnya daripada makanan saya. Jadi Tuhan Yesus, jadi Ayub di sini dikatakan lebih mengutamakan firman Tuhan daripada makanannya. Dan yang ketiga, lebih utama dari pelayanan. Saat teduh lebih utama dari pelayanan. Kita bisa baca di dalam Matius pasal 14 ayat 23 dan Lukas pasal 5 ayat 15 dan 16. Di mana ketika banyak orang datang kepada Tuhan Yesus pun meluangkan waktunya secara pribadi dengan Bapaknya. Karena ini sesuatu hal yang sangat penting. Dia melayani, tetapi dia juga lebih mengutamakan persekutuan pribadinya dengan Bapaknya daripada dia melayani. Jadi saat teduh lebih utama karena dia prioritas. Yang utama pribadi kita dengan Tuhan. Marilah kita hidupkan kehidupan rohani kita melalui melakukan saat teduh setiap pagi hari. Jadi mari kita semangat di dalam melakukan saat teduh setiap pagi hari.
Pentingnya saat teduh di pagi hari. Nah, kenapa kita harus melakukan saat teduh ini di pagi hari? Kita bisa baca di dalam Markus pasal 1 ayat 35. Nah, yang pertama, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, Tuhan Yesus bangun pagi, keluar ke tempat yang sunyi, dan dia berdoa di sana. Dia mencari waktu untuk bersekutu pribadi dengan Bapanya di surga. Kemudian di dalam ayat 17 sampai 18 di sini dikatakan, apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau lihat setiap saat. Nah, dan kau uji setiap saat. Nah, di sini kita lihat bagaimana Tuhan sangat memperhatikan diri kita. Dan dia datang setiap pagi hari memperhatikan diri kita. Yang ketiga, yaitu Mazmur pasal 5 ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Daud sendiri memberikan teladan bagi kita, bagaimana dia pagi hari ingin mendengar seruan Tuhan dan mengatur persembahan untuk menunggu kedatangan Tuhan bagi dirinya. Menunggu mendengarkan firman Tuhan, menunggu petunjuk dari Tuhan terhadap dirinya. Yang keempat, di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi jangan lupa untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Pembaruan hidup. Kita perlu pembaruan baik secara jasmani maupun rohani. Jasmani melalui makan, bicara, sosial, rohani firman Tuhan, berdoa dan juga bersekutu. Bagaimana melakukan saat teduh? Tetapkanlah situasi yang baik. Dalam persiapan untuk melakukan saat teduh, Anda perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tempat. Usahakanlah untuk mencari tempat yang sunyi, jauh dari gangguan, sehingga Anda dapat memusatkan diri pada firman dan Tuhan. Yang kedua, waktu. Tetapkanlah waktu yang cocok bagi Anda pribadi. Pagi hari, asalah waktu yang terbaik. Kita bisa baca tadi di dalam Markus pasal 1 ayat 35. Karena kita memprioritaskan persekutuan kita dengan Bapa di surga, sedang pikiran kita masih segar. Jadi pagi hari pikiran kita masih segar, fresh, sehingga kita bisa membangun persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Kemudian selanjutnya alat. Gunakanlah alat buku bacaan, gunakanlah Alkitab, buku catatan, ballpoint Anda untuk mencatat berkat-berkat yang mengesankan dari saat teduh Anda. Jadi Anda menuliskan, jadi Anda siapkan Alkitab Anda, buku catatan Anda, ballpoint. Setelah Anda membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, Anda boleh mencatat berkat yang Anda dapatkan dari firman Tuhan yang Anda baca. Kemudian usahakanlah agar saat teduh Anda ini berjalan teratur, yaitu setiap hari pada waktu dan tempat yang sama. Sediakanlah hati Anda pada saat Anda mulai melakukan saat teduh. Serahkanlah waktu itu dan pusatkanlah diri Anda pada kemuliaannya. Dan mintalah pimpinannya agar dia menyatakan dirinya. Jadi harus punya komitmen,
harus punya ketetapan hati untuk melakukan saat teduh. Jadi ketika kita menetapkan hati, bangun pagi jam 4:30 kita melakukan saat teduh, nah itu kita harus lakukan terus-menerus setiap hari di pagi hari. Dalam persiapan untuk mengadakan saat teduh, Anda perlu memperhatikan hal-hal berikut. Nah, ini kelanjutannya. Kita bisa lihat bagaimana firman Tuhan supaya menuntun kita dalam melakukan saat teduh. Kita bisa baca di dalam Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Ini bagaimana perkataan Daud supaya dia bisa memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat Tuhan, dari firman Tuhan. Berharaplah dengan sungguh-sungguh kepadanya untuk bertemu dengan Bapa di sorga dan belajar dari firman-Nya. Jadi ada kesungguhan hati ketika kita melakukan saat teduh, kita bertemu dengan Bapa di sorga dan belajar apa yang Tuhan katakan bagi diri kita. Bagaimana melakukan saat teduh? Gunakanlah suatu cara yang baik. Contoh berikut ini menunjukkan suatu cara yang dapat Anda pakai, yaitu cara saat teduh 9 menit bersama dengan Tuhan. Yang pertama, berdoa. Selama 1 menit, nyatakanlah kepada Tuhan keterbukaan Anda, berdoa untuk mendengarkan firman-Nya, dan kesediaan Anda untuk menempuh jalan yang Dia kehendaki. Ini kita bisa baca di dalam Mazmur pasal 143 ayat yang ke-8. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, menyatakan, mengucapkan syukur kepada Tuhan, bisa bangun pagi hari dan rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, membaca firman Tuhan tentunya. Selama 3 menit, mulailah membaca 1 perikop setiap harinya, dimulai dari kitab Yohanes terlebih dahulu, di mana melalui membaca ini Anda akan mendapatkan sesuatu. Misalnya sesuatu pikiran yang baru atau mengesankan tentang Yesus Kristus. Sesuatu janji yang dapat dipegang atau dituntut. Yang ketiga, sesuatu perintah untuk dapat ditaati. Yang keempat, sesuatu contoh untuk diikuti. Dan yang kelima, sesuatu keadaan untuk dihindari. Nah, jadi kita membaca firman Tuhan 1 perikop saja. Tidak usah panjang-panjang, 1 perikop sedikit, tapi kita lakukan terus-menerus secara rutin setiap hari. Kita membaca 1 perikop, kemudian kita renungkan, ini adakah sesuatu hal yang baru yang kita bisa dapatkan? Adakah janji yang Tuhan berikan? Adakah ini perintah yang harus ditaati? Adakah sesuatu contoh yang harus diikuti, dan adakah ini suatu keadaan yang harus kita hindari supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Jadi ini yang kedua, membaca firman Tuhan. Yang ketiga, merenungkan. Nah, merenungkan firman Tuhan yang tadi kita sudah baca selama 2 menit. Renungkanlah apa yang Anda dapatkan dan pusatkanlah pikiran Anda kepada kebenaran yang Anda dapatkan tersebut. Manfaatkan hasil atau berkat saat teduh dalam kehidupan Anda pribadi secara khusus dan spesifik. Jadi merenungkan firman Tuhan yang sudah tadi kita baca, 1 perikop kita baca, ambil salah satu ayat, kita renungkan firman Tuhan itu secara dalam. Yang keempat, mendoakan penerapan. Jadi setelah kita merenungkan, kita mendapatkan hasil yang tadi sudah kita renungkan, kita mendoakan penerapan tersebut. Jadi kita mendoakan selama 1 menit. Doakan penerapan Anda, karena melalui kuat kuasanya kita diubahkan dari hari demi hari. Jadi kita berdoa supaya apa yang tadi kita renungkan ini masuk di dalam pikiran dan hati kita, sehingga pikiran kita senantiasa diubahkan setiap hari, rohani kita diubahkan setiap hari untuk bertumbuh serupa dengan gambaran Kristus, sehingga kita menjadi manusia rohani yang luar biasa. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kuasanya yang selalu
menuntun kita untuk menerapkan apa yang tadi sudah kita baca, firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima, mencatat hasil. Jadi setelah kita mendoakan, kita mencatat hasil dari yang sudah kita renungkan. Mencatat hasilnya di sini diperhitungkan selama 2 menit. Isikanlah hasil saat teduh Anda di dalam halaman catatan yang dicantumkan dalam buku ini seperti contoh di bawah ini. Jadi nanti saya akan berikan bukunya, Anda bisa mulai untuk melakukan saat teduh. Nah, ini adalah contohnya lembar saat teduh. Yang pertama kita tuliskan hari atau tanggal dan pukul kita melakukan saat teduh. Jadi jam berapa kita melakukan saat teduh? Saya memberikan contoh di sini Senin 19 Juli tahun 2021 jam 4 pagi. Ayat nas atau pembacaannya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Ini satu peringkup saja. Kemudian ayat yang berkesan. Di sini saya tuliskan ayat 12. Saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, ini satu ayat yang saya ambil di dalam bacaan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Kemudian penerapan. Saya tuliskan di sini ayat ini merupakan janji yang dapat saya pegang dan menguatkan saya serta mengingatkan bahwa saya sudah menjadi anak Allah dan hal ini sangat menyenangkan bagi saya. Perenungannya, Tuhan tolong Tuhan, kembali saya ulangi. Perenungannya, tolong Tuhan hari ini saya akan berlatih basket sehingga nanti bisa mengikuti DBL. Ampuni saya Tuhan jika kemarin saya jengkel dengan teman saya dan saya tidak mau sakit hati terhadap mereka agar berkat-Mu mengalir dalam hidup saya. Jadi ini perenungan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian kita mendoakan saat teduh yang sudah kita lakukan atau perenungan yang sudah kita lakukan. Baik, begitu saja. Ini adalah contoh dari saat teduh. Dengan melakukan saat teduh setiap pagi hari, Anda dapat mulai melakukan saat teduh dengan baik setiap pagi hari. Dengan melakukan cara saat teduh yang tadi sudah saya beritahukan, Anda dapat memulai melakukan saat teduh dengan baik setiap pagi hari. Selamat melakukan saat teduh dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, cukup dulu di sini materi pagi hari ini. Saya berharap kalian dapat melakukan saat teduh setiap hari di pagi hari sesuai dengan komitmen yang Anda lakukan bersama dengan Tuhan secara pribadi. Kita akan menutup materi pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus mengucapkan syukur dan terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh belajar Tuhan tentang saat teduh, membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Biarlah kesempatan yang luar biasa ini Tuhan kami membangun pribadi kami secara rohani Tuhan bersama dengan Engkau. Kami lakukan setiap hari di pagi hari Tuhan sesuai dengan komitmen kami secara pribadi. Sehingga kami akan terus bertumbuh mengenal Engkau dengan baik dan benar Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Beri kami kekuatan ya Tuhan di dalam kami melakukan saat teduh. Sehingga bukan karena kekuatan kami pribadi, tetapi karena Roh-Mu yang bekerja atas diri kami Tuhan. Sehingga kami mampu melakukan saat teduh ini, membangun persekutuan pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Terus menerus, sehingga kami akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.